Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngebongkar satu topik yang jujur aja luar biasa menarik tapi juga sering banget disalahpahami. Apalagi kalau bukan seni kuda lumping, spesifiknya yang ada di kota Salatiga. Kita nggak cuma mau ngomongin tariannya atau musiknya ya, fokus utama kita justru ada di fenomena keserupan di tengah pertunjukan itu sendiri yang oleh para sesepuh disebut nadi. Banyak dari kita mungkin ngelihatnya sekedar tontonan mistis yang seram atau liar, tapi kalau kita bedah dari sisi sosiologis berdasarkan literatur yang ada, wah, makna spiritual dan sosialnya ternyata dalam banget. Biar pembahasannya terarah, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, misteri fenomena nadi. Kedua, stigma dan makna sebenarnya. Ketiga, sejarah kuda lumping di Salatiga. Keempat, simbol identitas Jawa Abangan. Dan yang kelima, nadi sebagai media pembelajaran. Kita masuk ke bagian pertama ya, misteri fenomena ndadi. Kalian pasti sering kan nyamain kuda lumping sama kesurupan biasa? Padahal beda banget. Kalau kesurupan biasa itu sifatnya insidental. Orang tiba-tiba hilang kesadaran dan malah seringnya bikin panik massal. Nah, kalau di kuda lumping Salatiga, fenomena ini punya nama khusus yaitu ndadi. Ini sama sekali bukan kekacauan. Ndadi ini proses yang sangat sakral, udah dijadwalkan dan disutradarai penuh sama para sesepuh paguyuban. Menurut mereka, ini tuh momen penyatuan antara si pekerja seni dengan entitas supranatural atau leluhur. Intinya, ini bukan soal hilang kendali, melainkan sebuah harmoni spiritual yang benar-benar terstruktur. Lanjut ke bagian kedua, stigma dan makna sebenarnya. Kalau ngomongin realitas sosial di ruang publik Salatiga, eksistensi ndadi ini memang memicu perdebatan. Kita lihat faktanya secara sosiologis ya, ada beberapa kelompok Islam yang menganggap praktik ini sebagai tindakan syirik. Di sisi lain, beberapa tokoh Kristen melabelinya sebagai bentuk penyembahan berhala. Belum lagi pandangan sekuler yang sering ngecap tradisi ini tuh kuno atau kampungan. Lalu gimana respon para sesepuh kuda lumping? Mereka menanggapi ini dengan sangat netral. Buat mereka, ndadi sama sekali bukan ajang menyembah berhala, tapi murni cara untuk menjaga harmoni. Baik itu harmoni sosial antar warga yang berbeda keyakinan, maupun harmoni kosmos dengan para leluhur. Ini potret nyata gimana tradisi kuno mencoba bertahan di tengah keberagaman keyakinan masyarakat modern. Menariknya lagi, pandangan dari peneliti luar justru memberikan sudut pandang positif yang segar. Roslina Abu Bakar, seorang peneliti dari Malaysia, menegaskan kalau kuda lumping ini sebenarnya adalah wahana yang sangat ampuh untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Semua pantangan dan larangan ketat yang harus diikuti pemainnya, itu pada dasarnya adalah alat pendidikan yang didesain khusus buat ngelatih mental, disiplin, dan rasa kebersamaan. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, sejarah kuda lumping Salatiga. Coba perhatikan visual ini. Simbolisme estetika dan budaya Jawa yang kental dalam kuda lumping ini nggak tiba-tiba jatuh dari langit di Salatiga ya. Ini adalah hasil perjalanan sejarah yang panjang dan proses asimilasi budaya dari berbagai wilayah. Secara singkatnya membesona banget, kesenian kuda lumping di Salatiga yang eksis sekarang itu ibarat sebuah mahakarya hibrida. Mereka menyerap pengaruh visual yang kuat dari reog Ponorogo, kelihatan dari penggunaan properti dadak merak atau kepala singa, dan juga instrumen angklung reog. Terus mereka juga ngambil elemen dari jaranan Kediri, seperti properti kuda yang ukurannya lebih besar, serta karakter barongan dan babi hutan atau celeng. Nah, apa coba benang merah yang nyatuin semua elemen ini? Betul banget, fenomena nirndadi. Keyakinan mistik kejawen inilah yang ngunci identitas kuda lumping Salatiga, bikin seninya lentur dan sekreatif mungkin, tapi esensinya tetap sakral. Kita masuk ke bagian keempat, simbol identitas Jawa Abangan. Berdasarkan literatur, ternyata ada 10 entitas sosial yang ngebangun ekosistem kuda lumping ini. Ingat, ini bukan cuma tarian. Ada elemen rasa atau dimensi spiritual batin, ada kosmos yang mencakup dunia fisik dan gaib, lalu ada kelompok Jawa Abangan, ritual, sesaji, sampai ke struktur paguyuban itu sendiri. Kerangka akademis ini ngebuktiin kalau kuda lumping itu sistem kepercayaan dan interaksi sosial yang luar biasa kompleks. Dari semua entitas tadi, ndadi ini posisinya krusial banget, dia ibarat bendera pemersatu. Bayangin aja, Salatiga itu kota yang sangat heterogen dan multikultural. Di tengah itu semua, masyarakat Jawa pinggiran, atau yang sering disebut kelompok Jawa Abangan, butuh wadah buat menegaskan eksistensi identitas mereka. Ndaju memenuhi kebutuhan ini. Waktu masyarakat ngelihat ndadi, mereka sebenarnya lagi melihat pelestarian mistik kejawen yang kokoh berdiri, nahan derasnya arus modernisasi. Terakhir bagian kelima, ndadi sebagai media pembelajaran. Nah, ini dia bagian yang luar biasa. Proses nadi yang kelihatannya liar, oleh para sesepuh sebenarnya dipakai sebagai ruang kelas moral dengan urutan yang logik banget. Langkah pertama, pas ada yang nadi, itu ngingetin penonton kalau umur manusia itu fana.
Langkah kedua, penonton diajarkan buat menghormati eksistensi ciptaan Tuhan di dimensi lain. Tapi ingat, sebatas menghormati. Karena di langkah ketiga ada teguran tegas. Manusia hanya boleh menyembah Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, di langkah keempat, seluruh proses ini adalah praktek langsung buat ngebangun harmoni universal di dunia manusia dan spiritual. Hal ini kelihatan jelas banget dari sikap para sesepuh di lapangan. Waktu ada pekerja seni yang lagi ndadi, sesepuh itu bakal nyapa leluhur yang minjem tubuh si pemain pakai bahasa Jawa kromo inggil. Sangat hormat. Tapi catat ya, gestur ini sama sekali bukan penyembahan. Ini murni bentuk pelestarian tata krama Jawa untuk menjaga keseimbangan antara mikrokosmos, yaitu kita sebagai manusia, dengan makrokosmos, atau semesta yang lebih luas. Penjelasan kita hari ini menyadarkan kita ya kalau kuda lumping itu jauh lebih dari sekedar properti dan musik yang riuh. Ini adalah sistem moral yang kompleks sekaligus pelindung warisan identitas budaya Jawa. Tapi ini nyisain satu pertanyaan penting buat kita. Di era globalisasi, di mana nilai-nilai lokal sering banget kegurus modernisasi, mampukah identitas spiritual sejati dari kuda lumping ini bertahan? Atau jangan-jangan suatu saat nanti ia cuma bakal jadi tontonan komersial kosong yang kehilangan jiwa nadanya? Tantangan buat generasi penerus jelas nggak gampang. Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan materi kita kali ini. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah eksplorasi kekayaan makna di balik tradisi kita sendiri.